Perkenalkan, saya Ferawati Dapala, NIM 230811070037. Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini, saya akan membahas tugas teks ulasan buku yang ditugaskan oleh dosen pengampu Dr. Anda Zain Imbang, M.Hum. Sebagaimana kita ketahui, sebelum kita membuat teks ulasan buku, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu struktur. Pada struktur terdapat beberapa bagian. Yang pertama, yaitu identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang kedua, evaluasi. Dan yang kelima, yaitu rangkuman. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu identitas. Di identitas ini terdapat beberapa bagian. Bagian pertama yaitu judul, pengantar ilmu antropologi, yang kedua penulis, Profesor Dr. Pencaraningrat, yang ketiga penerbit, PT Rineka Cipta, yang keempat tahun penerbitan, tahun 2009, yang kelima hak cipta dilindungi oleh undang-undang, yang keenam jumlah halaman, 337 halaman. Yang ketujuh bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang ke-8 warna sampul buku, yaitu warna coklat dan warna kuning. Selanjutnya kita akan lanjut pada struktur kedua, yaitu orientasi. Buku Pengantar Ilmu Antropologi karya Kuncharaningrat adalah panduan komprehensif untuk memahami dasar-dasar antropologi, mulai dari konsep-konsep dasar hingga perkembangan sosial budaya. Kuncharaningrat menggambarkan kerangka analitis antropologi dengan jelas. Buku ini merupakan sumber penting bagi pembaca yang ingin memahami keragaman budaya manusia dan metode penelitian antropologis. Kuncharaningrat lahir pada 15 Januari 1923 di Yogyakarta, Indonesia. Ia adalah seorang antropolog Indonesia yang dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan ilmu antropologi di Indonesia. Ia belajar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada dan kemudian melanjutkan studi antropologinya di Universitas Indonesia. Selama karirnya, Kuncharaningrat membuat kontribusi besar dalam pengembangan ilmu antropologi di Indonesia. Ia terlibat dalam penelitian etnografis yang melibatkan masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu karya yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi, yang telah menjadi rujukan utama dalam studi antropologi di Indonesia. Kuncharaningrat juga pernah menjabat sebagai profesor di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan aktif dalam organisasi-organisasi ilmiah. Ia meninggal pada tahun 1999, namun warisannya dalam dunia antropologi terus dihormati dan dipelajari oleh para akademis di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk pada struktur yang ketiga, yaitu tafsiran isi. Buku Pengantar Ilmu Antropologi karya Kuncharaningrat adalah karya yang penting dalam studi antropologi di Indonesia. Dalam buku ini, Kuncharaningrat membahas konsep-konsep dasar antropologi seperti budaya, masyarakat, dan manusia. Dia menggali hubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya, membantu pembaca memahami beragam kehidupan sosial dan kultural di berbagai masyarakat. Buku ini memberikan landasan penting bagi pembaca yang ingin memahami keragaman manusia dari sudut pandang antropologis. Dalam buku Pengantar Ilmu Antropologi karya Kuncharaningrat, penulis tidak hanya membahas konsep-konsep antropologi, tetapi juga memperkenalkan metode penelitian antropologis. Metode-metode tersebut mencakup observasi, partisipatif, wawancara, dan analisis dokumentasi. Kuncharaningrat menekankan pentingnya keterlibatan langsung antropolog dalam lingkungan yang ditelitinya
untuk memahami budaya dan masyarakat dengan lebih mendalam. Penggunaan metode-metode ini membantu membentuk dasar metodologi penelitian antropologi yang berpusat pada pemahaman mendalam terhadap kehidupan manusia. Koncaraningrat menyampaikan kesimpulan dalam bukunya bahwa ilmu antropologi memainkan peran penting dalam memahami dan menghargai keragaman manusia dengan memfokuskan perhatian pada budaya, masyarakat, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat dunia dengan perspektif antropologis. Kesimpulan utama adalah bahwa pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan manusia diperoleh melalui pendekatan antropologis yang melibatkan observasi, wawancara, dan analisis konteks kultural. Pada struktur yang keempat, yaitu evaluasi. Pada struktur yang keempat ini terdapat dua bagian, yaitu kelebihan buku dan juga kekurangan buku. Kelebihan buku: saat membaca buku pengantar ilmu antropologi dari Profesor Koncaraningrat, saya merasa sedang membaca kamus lengkap berisi berbagai direktori yang akan membantu saya untuk nantinya dapat mendalami ilmu antropologi lebih lanjut. Di dalamnya berisi banyak pengetahuan umum seputar ilmu antropologi yang benar-benar berguna bagi pemula. Terdapat pula pertanyaan-pertanyaan kritisi dari Profesor Koncaraningrat itu sendiri yang juga telah diulas di dalam bukunya. Dan kekurangan buku ilmu antropologi ini, dengan terperincinya penjelasan yang ada, Profesor Koncaraningrat seolah hendak membeberkan semua informasi sekaligus secara bersamaan yang membuatnya tumpang tindih. Kalimat-kalimat Profesor Koncaraningrat membuat saya berpikir dua kali untuk memahami susunan kata tersebut dan memahami maksud dari tulisan beliau. Dan juga tulisannya bagi saya cenderung sedikit kaku. Saya kurang merasa diajak mengarungi ke dalam pengalaman-pengalaman langsung dari Profesor Koncaraningrat yang telah menekuni ilmu antropologi yang sudah melekat pada kehidupannya. Baik, kita akan masuk pada struktur yang kelima, yaitu rangkuman evaluasi. Penjelasan dari Profesor Koncaraningrat dipertegas dengan bagan, gambar, peta, dan tabel yang justru memudahkan saya dalam memahami konten buku tersebut, dan ditambah pula dengan berbagai argumen dan teori dari berbagai para ahli antropologi dunia. Dengan membaca buku pengantar ilmu antropologi dari Profesor Koncaraningrat, saya harus memiliki usaha yang lebih dalam memahami dan benar-benar mendapatkan intisari dari apa yang telah dijabarkan beliau terkait aspek-aspek dalam ilmu antropologi itu sendiri. Dari apa yang telah saya baca, saya dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu antropologi memiliki kompleksitas tersendiri, dan karena ilmu antropologi memiliki cakupan yang luas dari konteks dasar manusia dan kebudayaan, sehingga dibutuhkan pemahaman yang terbuka dalam menerima keragaman objek-objek yang dipelajari di dalam ilmu antropologi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.